Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng ngayawene, sugeng ngapain aja. Nusantara yang berbudaya. Tergantung Anda menyaksikannya. Ketemu lagi di Jagat Wayang Kulit. Yang kali ini, wow, reunian ini bro, reunian. Dan salam untuk Anda semuanya, pecinta Jagat Wayang Kulit. Dan cukup lama ya kita nggak ketemu. Lama banget. Dan selain di sebelah saya tentunya narasumber kita. Di sebelah kanan saya ada Mas Wito, dalang muda yang lagi berproses. Semoga sukses ya Mas Wito ya. Amin. Ini yang kedua kalinya ya Mas Wito masuk ke Jagat Wayang Kulit ya. Betul. Kemudian sebelahnya lagi ada alumni atau legendnya fotografi di wilayah Purbalingga. Oh, alumni. Belum masih ya. Ada Mas Lukman ya. Orang dicobi malah gitu. Iya karena untuk saat ini jenengan itu bingungi Mas. Oh iya. Kalau dibilang fotografi kemarin Vetovi nggak ikutan. Karena jenengan sekarang sudah menjadi Panoto Coro. Iya. Gimana kabarnya Mas Dalang? Alhamdulillah baik, selalu baik dan sehat alhamdulillah. Walaupun ini kumisnya lagi. Sunat lepen. Saya sampaikan salam budaya dulu pada semua yang menyimak dan ikut, tentunya masih follow terus. Sabar menanti adanya Jagat Wayang Kulit yang sudah lama. Iya, karena perubahan manajemen. Kemudian juga kayak kemarin kita masih ada satu hal yang memang kita harus break sejenak karena rekan kita yang bisa dikatakan yang selalu support bersama kita, co-host kita ya. Mas Arif Nugroho almarhum telah berpulang terlebih dahulu ya, kita selalu mendoakan semoga selalu dalam swarga langgeng buat amin Mas Arif Nugroho. Dan tentunya beliau yang di sana ingin sekali Jagat Wayang Kulit selalu berkembang, jangan sampai berhenti. Itu adalah cita-cita beliau. Maka ini host yang pertama dan dia hanya beliau ya enggak seperti itulah semuanya host. Pokoknya gitu ya. Ya artinya keluar apa artis keluar host gitu ya. Iya. Jadi saat ini aku ngomong malam aja lah ya, malam hari ini ya, karena memang ini malam ya. Ini kita membuka di sesi yang cukup lama jedanya ya. Mungkin yang ringan-ringan saja ya. Kita untuk mari kangen lah ya. Pembahasan belum pada suatu yang penokohan yang berat gitu. Kita jumpa lagi dulu, membuka dulu, mengawali dulu. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Jawa Timur semuanya, dari Jawa Tengah, seluruh Nusantara ini banyak yang menanyakan dan kita bisa hadir kembali atas dukungan panjenengan semuanya. Terima kasih. Dan kali ini apa nih yang perlu dipersiapkan untuk membedah tokoh ataupun menceritakan atau kisah wayang atau lakon mungkin? Ya ini untuk mengawali yang ringan saja dan yang sangat jarang dikulik oleh jarang ya? Di kalangan pedalangan sendiri. Di sini tokohnya tokoh figuran, bisa dikatakan figuran, namun ini pokok dan ini selalu ada, namun tidak secara detail biografi dan sebagainya tidak begitu diangkat. Nggak masuk ke ranah tokoh pakem sentral, tapi selalu ada. Masuk pakem dalam arti pakem pedalangan. Kalau pakem Mahabharata sendiri dan Ramayana tidak ada. Tidak ada. Namun kalau pakem pedalangan ada. Karena pakem itu ada 3, yaitu yang saya tahu dalam arti pakem di sini yang dianut adalah dari kitab Purwacarita, Purwakanda dan Pedalangan. Jadi itu ada perbedaan di sana. Dan ini yang selalu ada di Pedalangan Pakeliran. Namun kalau di Mahabharata cerita aslinya tidak ada, karena ini penokohan kayak Ponokawan atau sejenis Ponokawan berarti. Ya memang Ponokawan. Berarti ini pengembangan dari budaya Nusantara itu sendiri ya. Betul sekali. Adanya Ponokawan itu memang penambahan ataupun perkembangan dari tokoh cerita yang ada di tanah Jawa khususnya. Kalau di masyarakat kita sendiri semua sudah paham tentang tokoh ini. Kita coba dengan tokoh yang satu ini. Biasanya ono gandengnya. Ya ini dulu. Yang ngeyel ya. Justru ini ini yang sangat jarang diangkat dikulik lakon tentang khusus lakon tokoh ini. Mas Wito pasti paham ya. Kalau untuk Mas Lukman kira-kira tahu nggak ini tokoh siapa? Belum paham ini Mas. Serius? Serius belum paham. Jadi penasaran ini malah. Nggak, ini cowok apa cewek?
ada ininya berarti cowok. Cowok ya. Cowok lah berarti ya. Ya benar-benar ini cowok, ini pria. Dan ini namanya kalau cuman ini ejaan. Kalau ejaannya memang Sarawita, tapi ini bersama dengan Sorowito, Mas Wito. Ada Wito. Lakone. Nama lengkapnya jenengan Sorowito Mas. Suwito. Suwito. Ini Sorowito kalau di Banyumas, Di Banyumas, Sarawita, kalau ya. yang di Wetan, Kalau di Wetan Bilung. Bilung, tapi Cuma sama. beda. Tokohnya kalau Bilung lebih kependek dia. Lebih pendek. Agak gemuk berarti ya? Ya, agak gemuk. Ya nggak gemuk sih memang. Konon ini memang raksasa kecil. Oh, ini jenisnya raksasa lagi. Iya, kalau menurut apa namanya sumber-sumber itu dari dia jenisnya masuk ke raksasa, cuma raksasa kecil. Mulane praen cilik ning rada mbrenges kan ya, cara Wetan Bilungnya. Tapi kalau di sini lebih ke sosok tua di sini, sosok wayang tua. Terus dia cenderung tokoh-tokoh apa rakyat jelata. Oh, jadi ini mewakili kaum cilik atau ya, ini rakyat kecil. Kecil. Dan ini memang berkaitan sekali dengan Togog ini. Nah, ini pasti banyak yang tahu. Ini udah tahu. Ini Togog pasangannya pasti dengan Sarawita atau kalau di atau Wetan Bilung. ya. Ya, ini Togog ini Sarawita. Kalau secara sejarah lang, ya kita keluar dari carangan ataupun itu pengembangan dari dalang lokal ataupun cerita lokal ya. Kalau dari sejarah Sarawita yang dikatakan tadi raksasa mini ya. Ini ada nggak lakon tersendiri ataupun sejarah ataupun menceritakan secara spesifik khusus? Justru sampai saat ini di kalangan pedalangan yang saya tahu itu belum mungkin ada sebelum saya dalang-dalang sepuh atau guru-guru saya dulu mungkin pernah, namun kalau pedalangan di saat ini zaman sekarang itu sudah jarang sekali mengangkat cerita tentang Sarawita atau Bilung ini. Padahal kalau cerita ya ada, karena bingungnya versi yang mau diambil mungkin karena Sarawita sendiri ada dua versi. Sarawita adalah bayangannya Togog, diciptakan dari ayang-ayangannya Togog. Ada yang menceritakan juga Sarawita atau Bilung adalah sosok raksasa kecil yang dia punya keinginan besar ingin menguasai dunia, ingin punya kesaktian dan akan menguasai dunia dengan kesaktiannya. Maka dia raksasa ini bertapa di dasaring samudra, di dasar laut, dia bertapa. Kemudian bersamaan dengan itu Sang Hyang Wenang atau Sang Hyang Tunggal itu menurunkan Tejo Mantri atau Sang Hyang Hantogo atau Tejo Moyo ya Togog itu untuk turun ke bumi atau ke Arcopodo ini untuk momong para raksasa. Lah di sana Togog minta teman. Nah salah satunya dikasih itu ada yang lagi tapa di dasar samudra. Jadi ini memang diminta ya menjadi partner atau iya. Ya, ini bersamaan dengan cerita Sarawita ternyata ada yang bergejolak di sana. Ini memang diminta, jadinya ini jadi teman. Itu versi yang satu bahwa ini adalah sosok raksasa kecil itu tadi yang ingin menguasai dunia dengan kesaktiannya. Kemudian dia selalu berada di belakang Togog, dijadikan adik angkatnya Togog. Jadi ya kakak beradik ya, tapi hanya angkat. Jadi Sinorowedi bukan kandung. Berarti sakti. Yap, aslinya sakti, cuman karena tidak ada cerita yang mengkhususkan ini, hanya Sarawita hanya pelengkap saja. Pelengkap saja. Sebenarnya kalau ada dalang yang berani menceritakan di sana, mungkin akan terjadi itu. Dan saya juga punya keinginan ke sana. Namun yang nanggap yang mungkin lakonnya kok Sarawita gitu, karena orang yang nanggap itu kan menolak gitu. Karena lebih cenderung kalau Punokawan Togog Sarawita itu kan lebih antagonis ya. Antagonis yang mengikuti para raksasa, raja-raja yang ya pasti ya kalau bahasa penjahat gitulah ya Mas Wita ya. Tapi justru ini adalah sedikit rem Mas. Bisa dikatakan ini penyeimbangnya kejahatan. Jadi walaupun jahat pasti Tuhan akan memberikan jalan untuk mengingatkan ke tokoh itu dengan cara ini tokoh-tokoh ini Togog dan Sarawita ini selalu yang mengingatkan
Ya namanya kejahatan diingatkan terus tetap jahat. Yang penting Tuhan tetap mengingatkan melalui tokoh Sarawita. Namun ya jahat ya tetap jahat. Dan sangat berat ya. Ini Karena biasa ya. kalau iri dia sangat iri. Kenapa saya jadi ponokawannya yang jahat? Ini kita nggak salah ngambil tokoh kan ya? Tidak, ini memang sangat nyentrik di sini. Jadi mungkin alam pun Iya. Iya teman-teman, karena memang kondisi di luar lagi hujan dan kebetulan kita membuka Jagat Wayang Kulit di sekian lama kita vakum dengan tokoh Sarawita, terus geluduke luar biasa ya. Ini semoga menjadi pertanda baik ya. Langit pun mendengar, langit pun ingin hadir di sini. Dan di sini mungkin kita lebih spesifik atau khusus ke Sarawitanya ya. Mungkin ada nggak cerita-cerita yang sedikit selain ke Togok ya, maksudnya ke Sarawitanya itu sendiri, keinginan ataupun ambisi ataupun kehidupannya. Ya, betul. Jadi Sarawita sendiri itu dulu waktu Togok ada lakon namanya Togok Mantu. Togok Mantu itu justru Sarawita secara tidak diketahui oleh seorang Togok, dia ikut mengikuti sayembara. Karena ya namanya manusia normal, dia kepingin menikah, kepingin di lakon Togok Mantu. Togok Mantu di itu loh sing tuh ini apa Togok Mantu. Jadi Sarawita sendiri itu ikut sayembara. Ikut sayembara mencari syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan anaknya Togok. Oh iya karena ini sampai ini akhirnya padu karo Togok lho. Pun melu to lu Kang. Dan memang di cerita wayang Togok Mantu seperti itu ya. Memang seperti itu. Jadi ini punya cerita kalau di Banyumas satu-satunya dia peran di situ. Menarik ya sebenarnya. Ini kalau ingin nanggap silakan Togok Mantu. Ini Sarawita. Kalau pengen lihat tandingnya Togok dan Sarawita itu di lakon itu. Ya. Dan kemudian ada lagi pengembangan. Konon ini juga punya cerita sendiri, namun ini belum berkembang di luar. Ini masih dalam proses penggalian daripada cerita ini, dan dia Sarawita Mantu. Sarawita Mantu. Mantu atau bojo? Mantu. Sarawita punya anak. Konon di cerita Ramayana dia pernah bergonjak seorang perempuan di sana di negara Alangka dikala ubung-ubungan, dia kan disuruh pakai apa-apa janur kuning sama Togok tuh. Nah, ini bersembunyi di tengah-tengah kayak alas. Alas itu ada perempuan di situ, entah itu manusia atau setengah jin, yang penting dia itu akhirnya punya anak perempuan. Dan akhirnya dia pun mantu. Dan konon yang bisa besanan dengan dia adalah Sang Hyang Temboro. Enggak poin-poin. Iya, Sang Hyang Temboro. Sang Hyang Temboro adalah dewa. Dia anaknya Ismoyo, anaknya Semar. Yang ke-9. Anaknya Semar di Kesangyangan itu kan bukan Petruk Garing itu bukan. Tapi anak Kesangyangan itu 10 anak Semar Ismoyo, nanti bisa ke toko Semar. Dan masuk itu Sang Hyang Patuk. Sang Hyang Patuk juga nomor 2. Kalau yang Temboro nomor 9. Berarti dengan kata lain Sarawita juga besanan dengan Semar akhirnya. Yep, Semar eyang besan kan. Iya. Oh, berarti masuk ya. Ya itu galian daripada cerita pengembangan sarangan, namun di sini sangat sekali jarang Galang angkat di sana. Dan saya pun ingin suatu ketika kalau memang ada kesempatan saya akan menampilkan Sarawita Mantu, itu pasti ramai. Dan ini memang dari penokohan Sarawita ya kalau kita saksikan. Ini tadi kilat ya, flash kamera itu kilat. Jadi karena memang lakon ini flash Tuhan. Ya, lakon ini mungkin sangat jarang sih. Jadi lakon Sarawita Mantu ini. Aku nge-host lagi kok terus aneh ya. Ya, sementara kita mungkin beliau yang sudah di sana mungkin menyaksikan, jadi semoga. Iya nih teman-teman, karena memang kondisi di luar hujan, jadi memang kita kebetulan di lantai 2, jadi kayaknya agak mingklik gitu loh di atas gitu loh, jadi berasa banget gitu. Semoga ini nggak ganggu sih, cuman agak gimana gitu. Kembali ke tokoh Sarawita ya. Di sini kan tokoh Sarawita kan sebagai pamomong
penjahat lah kalau kita bilang antagonis lah ya. Tapi di sini justru kalau menurut yang saya perhatikan dari setiap lakon Sarawita dan Togog itu justru memunculkan kecerdasannya dengan mengingatkan junjungan kan selalu seperti itu ya entah itu seperti halnya ada lakon apa ya yang banyak sekali ingin ngeranjap Pandowo atau Ngamarto, Sarawita dan Togog yang mengingatkan bahwa Pandawa ada si A, nanti anak-anaknya saja sudah saktinya gimana. Ini kan membuktikan Sarawita dan Togog itu cerdas dan intelektual tinggi juga, dalam arti dia punya selah, dia mengingatkan tapi tanpa dia menyinggung ataupun tanpa dia berefek kepada raja, dia tidak menghukumi dia karena bahasa-bahasa yang disampaikan itu polos apa adanya namun tidak menyakitkan. Ini Sarawita dan Togog. Dan tadi mengenai Sarawita Mantu, ini sampai kejadian, maksudnya sampai terjadi, nggak ada cerita yang itu ceritanya dikembangkan karena di sana serunya adalah Sarawita Mantu sendiri nggak bain-bain di sana, nggak bain-bain dalam artian saingannya atau yang mupu sayembara itu para Pandawa pun ikut, yaitu Sang Harjuna itu juga ikut di sana. Jadi memang kapan ya kita ada acara ataupun cerita mengenai perwayangan yang mengenai menikah atau memperebutkan katakanlah bidadari ataupun putri raja tanpa hadirnya Harjuna, pasti selalu ada. Ini salah satunya Sarawita juga mantu pun ada Harjuna. Padahal Punakawan ya. Itu membuktikan bahwa Punakawan pun punya satu sesi hal penting di dalam hidupnya dan tidak harus tokoh utama yang dianggap oleh masyarakat sentral itu akan menang di situ. Justru Temburu sendiri, Patuk dan Temburu itu adalah siapa itu Patuk dan Temburu? Patuk Temburu itu saudara kandung dari Semar dan Dewi Senggani atau Ismaya dan Senggani. Ismaya Senggani, Sanghyang Ismaya beristrikan Dewi Senggani, punya anak 10 itu tadi. Dia Sanghyang Pongkokan, Sanghyang Patuk, terus Kuwero, Condro, terus Mahaswati, terus sampai ada cerita tersendiri dengan Patuk. Iya, Patuk Temburu itu adalah dua dewa yang mirip sekali wajahnya antara Patuk Temburu, nanti bisa diangkat di Jagat Wayang di sana. Patuk Temburu itu mirip sampai di keadewatan di Bathara Guru itu diangkat sebagai juru woro-woro. Baik tertulis maupun yang lewat suara, lewat pengumuman. Jadi mengumumkan sesuatu keputusan bagian public speaking, bagian humas. Humasnya para dewa berarti. Itu Patuk Temburu. Dan dia punya peringai yang menghibur, akhirnya Bathara Guru sangat terhibur dengan Patuk dan Temburu karena hampir kembar ini. Darahnya malah darahnya dewa kembar. Dan ini kayaknya kita baru dengar ya ada ngulik sedikit tentang Patuk Temburu, jadi semakin tertarik ya. Mungkin next atau suatu saat kita khususkan ya untuk membongkar itu atau kita bedah tokoh Patuk Temburu itu sendiri. Ya karena cerita ini yang jarang diangkat oleh teman-teman dalang. Rata-rata ya sentral-sentralnya Bendawa, Kurawa. Iya Lang, ini untuk Sarawita kembali. Ini kan yang menarik ialah Sarawita seperti Punakawan Pandawa juga di Ramayana itu hadir, dan di Mahabharata pun hadir juga. Ini begitu sentralnya tokoh-tokoh Sarawita sehingga mereka selalu eksis atau selalu ada untuk melengkapi setiap adegan-adegan khususnya antagonis ini ya, para raksasa, raja-raja Sabrang, pasti di situ pengikutnya ialah tokoh Sarawita. Nah di sini selain kita sedikit tadi sudah membuka siapa ataupun lakon itu sendiri di Sarawita, nah mengenai sampai ke zaman setelah Pandawa Moksa, apakah ada cerita tersendiri nggak tokoh Sarawita? Karena ini adalah mengikuti cerita yang ada di Pakem, ini pun akan mengikuti sepanjang cerita itu diangkat, dia akan selalu ikut. Nah, adapun nanti dia akan peralihan dari zaman, dia sudah Wayang Madya sudah beralih. Wayang Madya sampai ke cerita ketoprak itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, jadi sepanjang itu
wayang-wayang Purwo itu masih. Jadi itu mengikuti wayang Purwo. Iya. Nanti wayang Madya sampai wayang ketoprak itu sudah beda namanya, hampir sama, dalam arti hampir sama penokohannya, cuman beda nama. Namanya sudah ganti. Ya, ganti. contoh nek bahasane Brahma Kumbara ada bongkeng di sana. Iya. Gitu. Itu pasti ada tokoh-tokoh yang untuk menggambarkan seorang abdi yang mengikuti. Jadi intinya ini pengembangan dari sineas itu sendiri, Ya. para budayawan khususnya dalang-dalang yang mengemas cerita khususnya di Nusantara ini, di tanah Jawa, dengan hadirnya Ponokawan untuk menjadi penyeimbang. Bahwasanya wong cilik yang walaupun wong cilik ya, tapi di situ justru menjadi sentral. Suara yang paling jujur itu datang dari wong cilik. Mungkin salah satunya menjadi satu pesan untuk khususnya bernegara, semuanya juga jangan hanya slogan bahwa semua untuk wong cilik ya. Tapi benar-benar wong cilik itu memang harus diperhatikan dan menjadi sentral untuk kepedulian semua pimpinan-pimpinan yang ada. Seperti halnya tokoh Sarawita di sini, mungkin nggak banyak ya yang bisa. Nggak banyak. Cuman kalau kita ambil dari level filosofi adalah di sana ini adalah tokoh Ponokawan. Dari kata pono dan kawan. Pono itu tahu. Kawan itu teman atau batir. Jadi batir sing ngaweh ngerti, batir yang memberitahu. Jadi kalau Ponokawan kok tidak bisa memberitahu atau tidak bisa mengingatkan. Itu bukan teman. Jadi teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan, memberitahu hal-hal yang belum diketahui oleh temannya. Maka dia namakan Ponokawan. Ya baiklah, ini mungkin pertanyaan lebih agak pribadi ya untuk teman-teman, karena di dalam Pramono Jati dari Sanggar Jabang Pituko, dan kebetulan kita malam ini juga berada di salah satu tempat di Sanggar Jabang Pituko, Purbalingga. Yang Purbalingga ini kan masuk wilayah Banyumas. Kalau untuk Dalang Tuhu sendiri, lebih cenderung ke Sarawita atau Bilung? Lebih enaknya? Kalau saya karena Banyumas ya Sarawita. Sarawita ya. Tokohnya ini, kalau Bilung kan lebih pendek lagi. Kebetulan kami tidak ada, tapi ada kalau wayang komplit lengkap sekota ada, cuma kalau ini hanya Sarawita. Tetap maksudnya lebih dominan menggunakan Sarawita ya. Ya baik, ini mungkin untuk Mas Lukman membuka awal malam hari ini ya. Sarawita luar biasa, mungkin pertanyaan yang unik kita tunggu dari Mas Lukman, karena Mas Lukman katanya awam ya tentang wayang. Iya betul. Gimana Mas Lukman? Apa yang menarik dari sisi Sarawita? Silakan ditanyakan. Ya semakin penasaran aja ini kok justru kalau kita masuk dunia wayang kayaknya semakin asik ya. Cuma karena kita awam jadi aduh, sementara ini kita ngikut aja dulu. Ya kalau gitu sih tanya, nggak apa-apa Bung. Kok bajunya lorek apa itu kan pertanyaan daripada bahwa itu tergantung yang lukis, tergantung yang nyungging. Kalau pengen warnanya beda. Ini kulit atau kudu no ya. Ya baik Dalang, untuk Sarawita mungkin kita cukupkan ya. Ya untuk Sarawita kita cukupkan, dan lebih ke menyapa segenap dulur-dulur semuanya juga pecinta jagat wayang kulit. Terima kasih yang masih setia, dan kita bisa ngonten lagi. Sekian lama kita vakum, dan tentunya dukung terus lah ya. Dan apa yang telah kita sampaikan atau kita Dalang sampaikan itu tentunya hanya sebagian kecil dari pemahaman kami tentang wayang kulit yang begitu banyak filosofi. Ada perbedaan pasti ya, sangat karena budayawan-budayawan di luar juga banyak sekali yang mempelajari sampai fase luar biasa seperti Suwargi Mbah Manto Sudarsono, kan luar biasa beliau ya. Itu selaku pelajar kita juga. Dan jangan lupa dukung terus, subscribe, like, share, ataupun bagikan semuanya supaya jagat wayang kulit semakin remboko, semakin berkembang, dan kita juga semakin semangat. Iya, karena untuk satu sisi ya, jadi ini untuk teman-teman terutama penggiat seni kayak jenengan lagi belajar untuk menggali tentang pedalangan, dan Mas Lukman sendiri yang sudah menggali kesastra dan tembang, dia Panotot Soro dan sebagainya. Jadi budaya dan agama itu hampir sama. Di sini budaya dan agama itu sudah memilih dalam arti memilih 10 adalah atau 10 sama dengan
berapa tambah berapa. Bukan 5 tambah 5 adalah 10. Jadi ini perlu dipahami. Iki angel iki. Ya, jadi budaya dan agama sama-sama sepakat memilih 10 sama dengan titik-titik Tambah titik-titik atau titik-titik kurangi titik-titik dan sebagainya. Yang penting 10. Jumlahnya 10. Nah, Jadi kita mengedepankan jumlahnya dulu ya. ya, Jadi intinya muaranya siap. mengenai prosesnya. Monggo, perbedaan Iya, nggak masalah. nggak masalah. Jadi yang penting hasilnya 10. Ada yang 5 tambah 5 boleh, 7 tambah 3 boleh. 8 tambah 2 juga Boleh. Jadi jangan kita tidak matok harus seperti ini, tidak. Itulah budaya dan agama. Dan kalau kita matok 5 tambah 5 berarti yang 4 tambah 6 itu salah. Jadi artinya kaku di sana. Dan itu mentok, nggak ada perkembangan. Sebetulnya yang lebih ke teman-teman semua jangan berhenti untuk ingin berkembang, namun ada patokan di sana adalah jumlah itu tadi. Luar biasa, dan malam hari ini disertai guntur dan kilat. Kayaknya sih udah lewat ya. Ini sudah menjadi pertemuan yang wow banget ya. Dan ini mari kangen ataupun temu kangen yang kepingin sekali kita lanjutkan kembali. Namun untuk episode Sarawita kita sudahi dulu ya. Iya, Sarawita ini. Nanti kita lanjut lagi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mas Lukman. Terima kasih Mas Wito. Bukan Sorawito ya. Bukan. Suwito. Terima kasih dalam tubuh Permono Jati, sehat sami-sami. selalu. Dan terima kasih untuk kameramen semuanya. Terima kasih, dan kita jumpa lagi di Jagat Wayang Kulit di episode yang lain, dan tentunya ditunggu komentarnya, dan mungkin ada kritik, saran, ataupun tokoh apa yang ingin diulik atau kita kupas, sampaikan lewat saran ataupun komentar panjenengan. Dan bukan hanya tokoh, mungkin kita nanti suatu ketika Lakon kita ya? lakon. Lakon boleh, lakon. Satu cuplikan Kayaknya. lakon dari satu tokoh, jadi tidak hanya tokoh ini terus banjaranya tidak. Bisa. Jadi lebih luas lagi untuk kita membahasnya. Ya, terima kasih, salam budaya Salam untuk budaya. semuanya, salam budaya, terima kasih, sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.